Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudian dan kelancaran. Amin. Tidak lupa yang belum subscribe jangan lupa subscribe, komentarnya, like-nya juga yang di Spotify jangan lupa follow untuk meramaikan pendengar dongeng tengah malam. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan kiriman dari Mas Leren Dhisik. Ini kemarin kan sudah pernah ada cerita juga yang audio ya, cerita audio dari Mas Leren. Kebetulan ini ada satu audio yang waktu kita coba untuk upload ternyata suaranya kualitasnya nggak bisa maksimal. Makanya ini satu audio saya coba untuk menerjemahkan dari cerita Mas Leren Dhisik. Ceritanya ini mengenai rumah bidan. Kebetulan memang dulu di dongeng tengah malam kan ada cerita mengenai rumah bidan lah. Mas Leren Dhisik ini kebetulan ada temennya itu yang punya pengalaman di tempat saudaranya itu sebagai bidan. Jadi di rumah bidan tersebut. Kita langsung saja ke ceritanya. Anto ini setelah lulus SMA itu kan berencana untuk kuliah, dan kebetulan sesuai dengan keinginannya dia diterima di salah satu universitas di Jogja. Karena letak kota Jogja dari kota tempat tinggal Anto ini cukup jauh, makanya Anto kan di sana harus mencari singgahan dulu, di mana dia harus singgah sebelum dia mendapatkan tempat kos-kosan sebagai tempat tinggalnya nanti pada waktu kuliah di Jogja. Kebetulan di Jogja itu ada salah satu saudara orang tuanya, bibinya lah atau buliknya itu ya, ada yang tinggal di Jogja. Makanya akhirnya si Anto ini sama orang tuanya disuruh datang ke sana dulu aja. Bahkan bibinya juga menyarankan datang ke sini saja dulu. Karena apa? Di sana kan dia nggak kenal daerah itu, kota itu. Akhirnya berangkatlah Anto ini ke Jogja dan ke tempat bibinya. Sampai di sana disambutlah Anto di rumah bibinya ini. Sebenarnya Anto tahu bahwa dia tidak berencana untuk menginap di tempat bibinya. Dia berencana langsung untuk mencari kos-kosan, dan kebetulan memang dari nanya-nanya temennya memang ada satu tempat, tinggal datangi aja. Berhubung sampai di rumah bibinya waktu itu ya sekitar siang hari menjelang sore ya, mau melanjutkan perjalanan untuk ke tempat kosnya yang dituju. Tetapi kan kota baru bagi Anto ini, jadi nggak khawatir nanti kesasar lah kalau memaksakan diri. Dan juga bibinya ini akhirnya menawari gitu loh, karena ditawari bibinya ini untuk sementara tinggal di situ dulu, besok baru melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju. Oh ya, lagian tempat bibinya atau buliknya tinggal ini itu dari tempat yang dituju masih lumayan cukup jauh jaraknya. Makanya akhirnya ya ditawari bibinya untuk menginap dulu di situ barang semalam. Sebenarnya si Anton juga nggak merasa nyaman. Karena apa? Anaknya bibinya ini kan sebaya dengan Anto. Tetapi anaknya ini cewek semua. Kan merasa ewo pakai ewo ya. Kecuali kalau cowok gitu ya, ada cowok enak, nyaman lah. Ada temennya sesama cowok. Tapi ini cewek semua. Kalau nginep di situ kan nggak mungkin bisa kumpul. Akhirnya karena merasa ewo pakai ewo, si Anto ini bibinya ini belum saya info ya, bahwa bibinya adalah seorang bidan. Dan rumah bibinya ini itu ada tempat praktek bidan. Itu tempatnya itu di garasi. Kebetulan garasi ini memang dimodifikasi atau direnovasi dijadikan sebagai tempat praktek bidan. Karena merasa nggak enak tidur satu rumah, akhirnya si Anto ini memutuskan untuk tinggal di
maksudnya tidur di istirahat di tempat prakteknya bibinya ini. Karena juga namanya tempat praktek kan mesti ada kayak bednya itu ya, bisa dipakai istirahat di situ. Malamnya karena ini tempat baru ya, biasa kalau orang tempat baru itu kan nggak semudah kalau di rumah sendiri. Begitu di rumah sendiri tidur ya langsung tidur, nyaman sudah. Tapi karena tempat baru ya bisa dibayangkan mau tidur kan mesti nggak bisa langsung tidur. Jadi miring kanan, miring kiri, masih belum bisa tidur. Malam itu kata Anto suasana gerah sekali, udara itu rasanya gerah. Padahal di tempat praktek itu kan dia sendiri. Malam hari di daerah Jogja itu biasanya kan bukan daerah panas ya. Apalagi bukan di kotanya, di desanya daerah Bantul kalau nggak salah disampaikan itu. Otomatis daerahnya kan lumayan dingin. Nah, harusnya nggak sepanas itu, nggak segerah itu udaranya. Bahkan lampunya pun sama Anto supaya tidurnya enak, gak dibikin terang, dibikin remang-remang kan kebetulan ada lampu kecilnya ya, makanya dibikin seperti itu. Dan nggak tahu kenapa suasananya gerah sekali, panas sekali di situ itu. Walaupun begitu, walaupun gerah karena sudah malam, akhirnya mau nggak mau kan dipaksakan tidur. Dan nggak tahu kapan waktunya tertidurlah si Anton ini. Lah pas di tengah tidurnya ini nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Anton ini terbangun dan merasa, bukan terbangun langsung ya, merasa kok hawanya, udaranya kok dingin sekali katanya. Dingin, nggak seperti tadi, kebalikan tadi yang terasa gerah panas itu. Tiba-tiba udaranya jadi dingin, bahkan si Anton ini merasa kedinginan. Karena kedinginan dia pun mencari selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Ditemukanlah selimut. Setelah menemukan selimut, kembalilah dia tidur di bed periksa tadi. Dia tutup seluruh badannya karena dingin ya. Dia tutup seluruh badannya, akhirnya tertidur lagi. Nggak lama setelah tertidur menurut Anto ya, katanya sebentar kok dia, jadi habis tertidur gitu dia tiba-tiba merasakan ada seperti ada tangan itu yang meraba-raba pahanya. Ya otomatis dia kan nggak enak tidur sendirian di situ kok seperti ada yang meraba-raba pahanya. Otomatis dia kan kaget. Siapa yang malam-malam gini meraba-raba dia? Begitu dia melek atau membuka matanya, betapa kagetnya si Anton ini. Karena apa? Yang dilihat di malam-malam yang remang itu ada sosok perempuan, karena dia merasa perempuan karena apa? Karena rambutnya panjang, itu merumbai ya, panjangnya rambutnya itu, makanya dia bilang perempuan. Jadi dia melihat bahwa ada perempuan, tangannya itu meraba-raba pahanya, dan yang dilihat dia pada tangannya itu katanya bentuk perempuan itu, perempuan wajahnya itu kalau dibilang takut menakutkan lah, wajahnya itu dengan kuku-kukunya yang panjang. Melihat itu otomatis kan kaget si Anton. Begitu kaget mau teriak, itu kan otomatis dia kan nggak tinggal diem gini. Tetapi Anton nggak bisa bergerak dari tempat tidur itu, sampai karena kagetnya itu mungkin si makhluk tadi ya yang seperti perempuan juga merasa kaget kok si Anton mungkin bangun ya, dianggapnya kan tertidur nggak sadar mungkin ya, sama-sama kaget atau gimana. Begitu melihat ada pergerakan kagetnya Anton, tiba-tiba makhluk yang berwujud perempuan itu menghilang, dan si Anton ini nggak tahu menghilangnya melayang atau apa, karena orang bangun tidur kaget kan, konsentrasi juga nggak tahu. Katanya begitu dilihat itu tiba-tiba hilang, nggak tahu melayang atau kemana. Dan si Anton ini setelah melihat menghilangnya itu, sepertinya badannya itu kaku, nggak bisa digerakkan. Akhirnya karena sudah mulai sadar, berdoalah si Anton ini sebisa mungkin. Itu doa yang dia bisa dibacanya semua sampai mulai tersadarlah si Anton ini.
Setelah kejadian itu bisa dibayangkan ya, si Anton tentunya nggak bisa tidur lagi sudah. Tapi masih dengan rasa perasaan takut menunggu untuk esok harinya. Jadi malam itu seperti malam yang cukup panjang bagi Anton. Bayangkan ya, nggak bisa tidur habis melihat sesuatu yang menyeramkan, menakutkan. Sampai akhirnya pagi menjelang, betapa legahnya perasaan di Anton begitu datang pagi. Pagi menjelang, Anton bangun menunggu di luar. Masih belum sempat cerita sama om sama tantenya ini atau bibinya ini. Sampai mereka ketemu, paginya diceritakanlah apa yang dialami si Anton tadi malam. Begitu mendengar ceritanya, ya kaget juga sih bulenya ini. Karena apa? Bulenya mungkin nggak pernah merasakan ada kejadian seperti itu. Dan Pak Leknya atau omnya ini dengan cerita Antonnya akhirnya berkesimpulan mungkin saja itu adalah sosok Miske mungkin ya atau apa ya, yang sedang memang menunggui orang-orang yang habis melahirkan atau mau melahirkan. Karena kebetulan si Anton pada waktu itu kan memakai selimut. Mungkin aja dikira bahwa si Anton itu ada seorang ibu-ibu yang mau melahirkan atau siap-siap melahirkan. Nah, makhluk itu mungkin mau mencari darah atau ari-arinya. Karena apa? Karena ini masih dugaan ya, dugaan-dugaan. Mungkin dikira ibu mau melahirkan kok ditinggal sendirian. Makanya diganggu sama makhluk itu. Dan nggak tahu ini benar atau tidak, pelajaran juga ya. Makanya kenapa ibu-ibu melahirkan itu mau melahirkan itu harus ditunggui sama suaminya atau saudaranya. Untuk didampingi, harus selalu didampingi. Tapi itu hanya dugaan ya, nggak tahu pastinya gimana. Tapi yang pasti Anton ini nggak tahu apesnya atau gimana kok mendapat gangguan seperti itu di tempat prakteknya buliknya sebagai bidan ini. Itu tadi cerita dari Mas Leren Disik mengenai pengalaman temennya. Kalau mungkin ada yang mau kirim cerita, bisa kirim cerita lewat email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Dan untuk Mas Leren Disik, terima kasih atas kiriman ceritanya. Semoga teman-teman semuanya juga bisa terhibur. Demikian saya dari Dongeng Tengah Malam menyampaikan terima kasih telah mendengarkan, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.